Saya Muhammad Akbar Nukar Pratama, yaitu Prodi Ekonomi Islam angkatan 2019. Di sini saya akan mengamalkan dalil-dalil yang ada di pengantar usul fikih untuk ujian akhir semester. Yang pertama yaitu dalil amar. Menurut istilah, dalil amar adalah perintah, dan menurut bahasa, amar sendiri adalah dipakai biasanya oleh para ulama untuk melakukan sesuatu yang pada orang yang kedudukannya lebih rendah. Yang pertama, di sini ada contoh dari firman Quran surah Al-Baqarah ayat 23 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arrakiin. Terjemahnya adalah, dan jadikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yang maksud di sini adalah, dan dapat pula diartikan tunduklah kepada perintah Allah bersama orang-orang yang tunduk. Lafaz aqimu atau dan irka'u adalah bentuk amr yang berarti mengandung perintah, dua kewajiban untuk merupakan petanda hubungan harmonis, sholat untuk hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan zakat petanda hubungan harmonis dengan sama manusia. Keduanya ditekankan untuk kewajiban lainnya dan dicakup oleh penutup ayat ini, yaitu rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, dalam arti tunduk dan taatlah kepada ketentuan Allah sebagaimana bersama orang-orang yang taat. Berikutnya yaitu dalil nahyi, yang artinya perintah Allah atas apa yang dilarangnya dan tidak bisa berubah kecuali ada dalil yang dapat menghilangkan dan memberikan perbatasan waktu. Dalam ini contoh dalam kaidah nahyi ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 88, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu walakum bainakum bil batil, dan artinya, dan jangan engkau memakan harta saudaramu dengan cara yang batil. Di sini Allah melarang manusia atau setiap makhluknya memakan harta-harta dengan cara yang batil, yaitu dengan cara haram. Bisa dibilang seperti kaidah am. Secara istilah, lafaz memiliki arti umum terhadap bersama yang termasuk dalam pengertian lafaz itu. Lafaz yang umum adalah yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya dalam satu makna yang berlaku. Di sini contohnya dalam kutipan surat Al-Hud ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak ataupun nyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Hubungannya dengan kaidah am adalah bahwa semua makhluk yang telah diciptakan pasti diberi makan, dan menurut pengertian secara ilmiah bahwa segala sesuatu yang hidup tentu terdiri dari unsur hidup pula, antara lain unsur air. Petunjuk akal dan pengertian ilmiah inilah yang menjadi qarinah yang menghilangkan kemungkinan dikhususkannya jadi petunjuk yang umum. Karena itu menurut Muhammad penulis, dilalah amda adalah ayat di atas yang bersifat qat'i, dilalah am umum. Artinya ayat di atas tidak ada kemungkinan untuknya bahwa yang dimaksud adalah khusus atau dalam ini kaidah khos. Menurut artinya beberapa ulama, al-khos ialah suatu lafal yang digunakan untuk menunjukkan suatu pengertian tertentu atau khusus yang secara langsung dapat dipahami baik dari segi jenis dan macamnya maupun segi substansinya, seperti manusia dan orang laki-laki. Contoh dalil dari kaidah khos ini adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 196, berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, faman lam yahid asyamu thalathatin ayamin fil haji. Artinya, tetapi ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji. Hubungannya dengan kaidah khos adalah lafaz salasah atau 3 dalam ayat atas adalah khos yang tidak mungkin diartikan atau kurang atau lebih dari makna yang dikehendaki oleh lafaz itu. Oleh karena itu maknanya adalah qat'i, dalam hukumnya pun qat'i, yang termasuk dalam kaidah khos atau khusus. Kaidah mutlak, menurut terminologi ulama,
bahwa yang dimaksud dengan kaidah mutlak adalah suatu lafaz yang menunjukkan atas dalil-dalil yang mencakup seluruh jenis atau al-madi. Lafaz mutlak juga sebagai suatu lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu yang maknanya tanpa terkait oleh batasan tertentu. Contoh dalil maksud dalam kaidah mutlak dalam kutipan surat Al-Mujadilah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, yang artinya maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum suami istri itu bercampur. Hubungannya dengan kaidah mutlak adalah lafaz raqabah dalam ayat tersebut adalah lafaz yang khas yang mutlak karena tidak diberi qaid dengan sifat tertentu, sehingga dengan demikian dapat mencakup seluruh macam budak baik yang mukmin maupun yang kafir. Dalam kaidah mutlak, kaidah muqayyad, pengertiannya menurut terminologi ulama adalah suatu lafaz yang menunjukkan atas suatu hakikat dengan adanya batasan atau mana al-qatan. Contoh dalil yang berhubungan dengan dalil muqayyad, kaidah muqayyad adalah dalam surat Al-An'am ayat 15 yang membahas tentang dam atau darah yang diharamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fi ma auhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa ay yakuna maitatan aw damam masfuhan. Artinya, katakanlah tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Hubungannya dengan kaidah muqayyad adalah dalam lafaz dam atau darah dalam ayat di atas berbentuk muqayyad karena diikuti oleh qarinah dan qaid yang itu lafaz masfuhan atau mengalir. Oleh karena itu darah yang diharamkan menurut ayat ini adalah dam'an masfuhan, yang artinya darah yang mengalir. Kaidah mujmal, secara bahasa mujmal berarti samar-samar atau beragam atau majmu'. Mujmal ialah salah satu lafaz yang belum jelas yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan yang lain yang menjelaskan. Dapat juga dimengerti sebagai satu lafaz yang global atau masih membutuhkan penjelasan atau bayan atau penafsiran atau tafsir. Contohnya itu dalil pada surat An-Nur ayat 56 yang menjelaskan tentang tata cara melaksanakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiiur rasul la'allakum turhamun. Yang artinya, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Kata mendirikan sholat dalam ayat di atas masih mujmal atau belum jelas karena tidak diketahui tata caranya, maka butuh dari dalil lainnya untuk memahami tata caranya. Dan kata menunaikan zakat adalah dalam ayat di atas masih mujmal karena belum diketahui ukurannya, sehingga untuk memahaminya masih diperlukan dalil lainnya. Mubayan, arti mubayan sendiri menurut bahasa adalah menjelaskan, maksudnya adalah suatu lafaz yang mengandung penjelasan. Mubayan menurut istilah usul fikih adalah mengeluarkan suatu dari bentuk yang muskil atau kabur kepada bentuk yang terang. Mubayan juga adalah suatu perkataan yang jelas, maksudnya tanpa memerlukan penjelasan dari lainnya. Salah satunya contoh dari firman Allah dalam surat Quran Al-Baqarah ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyamun salatu ayyamun fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyratin kamilah. Yang artinya, maka wajiblah berpuasa 3 hari dalam waktu haji dan 7 hari setelah kamu kembali, itulah 10 hari yang sempurna. Hubungannya dengan kaidah mubayyan adalah dalam perkataan 10 hari yang sempurna. Pada yang tersebut adalah sebagai penjelasan dalam 3 hari dan 7 hari yang disebutkan sebelum itu. Sekian telah menonton video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.